Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wakhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat Hazanah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema, yaitu tentang keutamaan daripada ibadah haji. Haji merupakan ibadah yang sangat mulia. Bahkan ibadah ini termasuk salah satu rukun Islam yang kelima bagi orang yang mampu menunaikannya. Selain sebagai rukun Islam yang kelima, haji juga memiliki keutamaan yang banyak sekali yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya daripada keutamaan ibadah haji ini, kurang lebih ada 6 keutamaan ibadah haji. Yaitu di antaranya yang pertama, haji termasuk salah satu amalan yang utama, amalan yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang amalan apa yang paling afdal. Dijelaskan dalam sebuah hadis, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madza? Qala jihadun fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala hajjun mabrurun. Yang artinya Nabi SAW ditanya oleh sahabat, amalan apa yang paling afdal, yang paling utama wahai Rasulullah? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat ini bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Maka bertanya lagi itu sahabat, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, haji yang mabrur ini disetarakan dengan iman dan jihad. Tentu ini membuktikan bahwa amalan daripada haji ini akan mulia dan utamanya sama dengan keutamaan daripada iman dan jihad. Itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama adalah haji ini adalah amalan yang utama atau afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua keutamaan daripada haji yaitu ibadah haji ini mampu menghapus kesalahan dan dosa-dosa. Dijelaskan, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Artinya barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah, kemudian dia tidak mengucapkan kata-kata yang keji atau yang kotor, serta tidak berbuat fasik, ya. Tidak membuat ropas, tidak membuat fasik, ya. Tidak mengeluarkan kata-kata kotor, maka dia akan kembali bersih dari dosa-dosa seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang kembali dari haji seolah-olah baru dilahirkan oleh ibunya, karena dengan haji dosa-dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim disebutkan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr bin As radhiyallahu an, wa annal hajj yahdimu ma kana qablahu, yang artinya dan bahwasanya haji ini menghapus dosa-dosa kejelekan yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Ya, yang selanjutnya keutamaan daripada haji yang ketiga
yaitu balasannya adalah surga bagi yang hajinya mabrur. Subhanallah. Dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah." Artinya, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, makna tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga adalah bahwasanya balasan bagi haji yang mabrur tidak cukup jika pelakunya hanya dihapuskan sebagian kesalahannya, bahkan ia memang pantas untuk masuk surga. Syarah Sahih Muslim. Masya Allah. Yang keempat, para sahabat khazanah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ibadah haji yang keempat yaitu haji merupakan jihad bagi wanita. Jadi haji juga merupakan amalan yang setara dengan jihad bagi wanita yang muslimah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, naral jihad afdalul a'mal. Afala nujahid?" Qala la, lakin afdalul jihad hajjun mabrurun. Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Ini dikatakan pertanyaan ini oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, kami memandang jihad adalah amal yang paling afdal. Apakah kami harus berjihad, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, tidak. Jihad yang paling utama bagi wanita adalah haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Dalam lanjutan hadis tersebut, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan haji semenjak mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Yang selanjutnya, keutamaan yang kelima dari ibadah haji yaitu haji dapat menghilangkan kefakiran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ikutilah antara ibadah haji dan umrah karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan berbagai dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan kotoran yang ada pada besi, emas dan perak. Dan tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Tidaklah seorang mukmin dalam kesehariannya berada dalam keadaan ihram melainkan matahari terbenam dengan membawa dosa-dosanya. Subhanallah. Jadi haji ini dapat menghilangkan kefakiran. Ya, sering kita lihat, sering kita saksikan orang-orang yang pulang haji ini jarang yang pulang haji ini malah jadi fakir. Ini adalah keberkahan dan keutamaan daripada ibadah haji. Dan yang terakhir, yang keenam, keutamaan dari ibadah haji yaitu para jemaah haji ini adalah tamu-tamu Allah. Subhanallah. Para duyufullah langsung menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullah. Da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum." Yang artinya orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji, orang yang berumrah adalah wafdullah, adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilannya. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Maka keenam poin di atas menunjukkan daripada keutamaan dan keagungan ibadah haji. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan mengenai keutamaan ibadah haji, mudah-mudahan kita yang sudah berangkat haji mendapatkan fadilah-fadilah daripada keutamaan ibadah haji. Dan bagi kita yang belum berangkat haji, kita niatkan ya haji, ya, kita niatkan ya sebelum kita meninggal dunia,
niatkan untuk berangkat haji. Insya Allah. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu para sahabat Khazanah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita tentang keutamaan ibadah haji. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.